Oke, selamat malam pemirsa Anjari Insight. Malam ini saya bersama Dr. Kuncoro Adipuryanto. Ya. Oke. Beliau ini bos saya, guru Nah, saya. ya. Beliau itu ketua Persi 2 periode dari tahun 2015 2021. Ya, seingat saya gitu karena saya di bawah beliau sebagai ketua umum Persi. Sebelumnya Dr. Kuncoro ini pernah sebagai sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Bos saya juga kan gitu. Masa lalu dimanapun Bapak ini saya anak buahnya Bis, terus ini. bis. Nah, malam ini tamu spesial saya Dr. Kuncoro ini saya biasa panggilnya Pak Kun. Sebelumnya Pak Ketua Umum, tapi tadi sudah nggak boleh pakai Ketua Umum itu. Padahal saya selalu menyebutnya Ketua Umum, Pak Ketum. Ini kita akan ngobrolin tadi di pengantar bicara soal efisien dan efektif. Ya, ini ilmu baru buat saya. Ini kalau kalau yang sudah begawan tuh ngasih ilmu itu yang sari-sarinya gitu. Wah, Malam ini saya dan Pak Kun akan mendiskusikan sesuatu yang beliau geluti. Apa beliau geluti, sedang diresapi, sedang dibegawani lah. Gitu. Nanti kita oke. kita tanya-tanya lebih jauh. Tapi Pak Kun, mungkin Eh, setelah belakangan ini saya lihat Pak Kun ini padat terus gitu. Tadi acara ini notifikasinya muncul terus gitu. Sebentar-sebentar luar biasa nih, sangat menginspirasi banyak jadwal. Mungkin boleh ceritain ngapain aja sih Pak Kun setelah tidak jadi ketua umum Persi. waduh. Yang jelas gini loh, Hmm. Bung Anjari. Waduh, Bung. Ustadz, Gus, pokoknya lengkap lah. Jadi saya bermula dari pertanyaan dulu dari keluarga nih, Mas Anjari. Papa, kalau pensiun mau ngapain? Gitu kan cerita. Itu pertanyaan yang menakutkan sebenarnya Nah, sih. itu saya menjawab, Eyang, Papa nggak mau pensiun, kan gitu ceritanya. Nah, Oke. karena ada falsafah yang dulu ditanamkan juga oleh orang tua. Jadi Mm-mm. saya ini mulai dari kandungan sampai hari ini itu algoritmanya terbentuk berbeda dengan Mas Anjari gitu. Hmm. Ya tentu, bukan Ya dokter tentu Kuncoro dong, nggak ada Adi yang sama Puryanto dong. ya kan, bukan Kalau Anjani lain, lain, Mardianto. lain. Nah, salah satu yang ditanamkan pada waktu itu orang tua saya ketika saya tumbuh dewasa dan diulang-ulang terus pakai bahasa Jepang nih. Kun, nek ono wong kodanan, payung ono. Nah, terjemahan bahasa Jepangnya, kalau ada orang kehujanan, berilah payung gitu. Hmm. Nek ono wong butuh teken, kalau orang butuh tongkat, berilah tongkat. Sederhana sekali ngomongnya. Entah itu tertanam di bawah sadar atau luar sadar, terjemahannya saat ini juga gitu. Hmm. Bahwa saya jujur aja, saya ingin melegasikan. Melegasikan. Apa yang dilegasikan, Pak Kun? Ya, semua yang terbentuk pada diri saya. Yang sementara ini kan dalam pertumbuhan pergaulan dan penambahan ilmu dan ngelmu, ya, Ini ilmu dan ngelmu. Oke. iya ilmu, Nah, yang tentu itu orang bisa mengatakan yang namanya ngelmu itu eh, mengasah intuisi ya, mengasah kampak gitu, intuisi. oke. Kalau ini ada beda lagi panjang. Nah, jadi itulah itu ya. Jadi itu yang kita ingin wariskan gitu. Untuk mewariskan itu tentu saya nggak boleh diem aja gitu, nggak boleh diem aja. Ada satu penyesalan mungkin karena memang tidak bisa gitu. Saya
tidak hobi menulis. Iya, iya. Harusnya saya Heeh. pikir penyesalan saya. Jadi penyesalan saya, loh kenapa mulai dulu itu saya kalau mau cerita panjang banget. Tidak apa-apa, bebas. Kalau di Anjara Insight itu justru menggali lebih dalam kan gitu, melihat lebih terang gitu, Pak. Nanti itu nggak ditulis. Jadi kadang-kadang ada apa? Ketika saya sekarang ingin menulis gitu, sudah mulai nih Pak. Dan ini mudah-mudahan tahun ini nggak kalah sama Anjari lah, itu orang semangat banget namanya Anjari. Loh, saya aja belajar dari Anda kok ya, Pak Loh, Gun. Ini. saya belajar dari Anjari, orang belum kalah pokoknya. Nah, tulis, mau nulis. Ya, insya Wah, Allah itu akan saya tulis perjalanan. wah. Nah, Jadi perjalanan sudah itu macam-macam. ceritanya sudah jadi penulis nih sekarang ceritanya. Oh belum, lagi Oh, mulai, mulai, belum. mulai, mulai, mulai. Kan sekarang Jarinya fasilitasnya lemes ini. mulai. Itu saya statement ini kan janji juga pada Allah kan, pada Iya, Pak Jari. direkam di Anjara Insight nih. Ya, nah itu. Nah, Nah, apa kemudian cerita? Saya nanti akan tanya soal payung dan tongkat tadi dan juga legasi gitu. Itu kata kunci yang tadi saya catat gitu ya. oke. Terus kemudian gimana dengan aktivitas yang hari ini? Kembali ke pertanyaan Nah, saya. ini saya, aduh saya juga malu ya, karena eh, untuk meningkatkan kapasitas saya scanning dulu nih, scanning kira-kira yang belum mendalami sesuatu pola gitu, Mm-mm. satu pola, satu apa namanya formula gitu, yang menurut saya perlu saya pelajari, yang belum ada menurut saya sih ya, kemampuan saya membaca lingkungan saya itu kok masalah kepemimpinan gitu. Kepemimpinan. Nah, saya cari scanning model ini ya. Hmm. Pemahaman saya itu saya sendiri kok nggak puas gitu loh, belum puas gitu, belum puas. Oke. Malah ketemulah satu formula gitu yang menurut saya itu bisa dilatihkan, Mm-mm. dilatihkan dari istilahnya kalau ada abjad tuh bisa A sampai Z gitu. Hmm. Misalnya, misalnya contoh, Engarso sum tulodo. Untuk membuat orang itu ingaso tutulodo itu ngapain aja sih gitu lah. Apa yang harus Oh, dilakukan? menarik, menarik. Selama ini kita Oh, diajarkan Engar Sosum Tulodo. Di depan selalu memberi teladan, tetapi tidak ada rumus untuk memberi teladan itu corone piye melatih dia bagaimana untuk caranya. bertumbuh setiap hari menjadi itu. Nah, gitu ceritanya. Oke. Iya kan? Nah, Iya, iya, iya. nah, Tergelitik saya dari cari yang pertanyaan. sudah ada formulanya. Alhamdulillah, saya juga mendapat beasiswa untuk itu. Karena Wow. pensiunan 4E itu kalau ngeragati ini, waduh, habis Pak duit. Ini saya jadi ingin menggali nih, Pak Kun. Jadi jenengan itu sekarang sedang menggeluti kepemimpinan gitu ya. Iya, Jadi teman-teman Anjari Insight, jadi kalau Pak Kuncoro ini seperti tadi saya ceritakan ya, sebenarnya saya mengenal persis itu ketika saya jadi staf beliau sebagai sekretaris BUK itu kan sejak 2011 di yang dalam catatan saya gitu. Setelah itu tuh beliau tuh nggak pernah jadi bawahan ya pemimpin terus begitu ya kan. Pemimpin terus gitu ya. Setelah itu ketua PRC. Kemudian di namanya lembaga akreditasi juga beliau termasuk apa namanya pelopor lah, mungkin pendiri gitu. Sebelumnya beliau adalah sebelum saya di Jen itu ketua Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Sebelumnya direktur rumah sakit. Artinya Pak Kun, kalau Bapak itu tadi mau sesuai dengan wejangan ayahanda untuk selalu memberi jadi payung dan jadi tongkat kan gitu ya buat orang lain, buat sesamanya.
memang sebenarnya saya justru berpikir Bapak ini sejak awal kayak sudah ditasbihkan gitu ya di level pemimpin itu. Tapi kemudian jadi menarik ketika purna bakti dalam konteks waktu pengabdian, tapi sampai sekarang beliau menolak untuk pensiun, terus malah mengambil dan menggeluti apa itu namanya kepemimpinan sebagai ilmu dan ngelmu. Sebenarnya apa yang Bapak mau cari? Yang saya cari adalah tentu saja sesuatu yang ingin, bukan ingin toh, tapi dibutuhkan ya, Hah? untuk diwariskan yang berbasiskan ilmu dan ilmu yang benar gitu loh. Menurut pandangan saya. Kalau begitu, pertanyaannya menjadi seriusnya begini, Pak Kun. Ilmu dan ilmu kepemimpinan apa yang Bapak geluti saat ini yang secara biaya Bapak bilang bisa menghabiskan dana pensiun Bapak gitu. Jadi gini, Pak. Em, saya tak agak mundur sedikit dari pertanyaan itu. Oke, Jadi saya tadi kan baru sampai ini kan, baru sampai Engar Sosong Tulodo. bukan bukan. Oh, Tadi bukan. dari Arsada, Direktur Rumah Sakit. Nah, Mm-mm. saya mau cerita dulu gitu, Pak. Saya sebetulnya eh, orang yang terpaksa jadi pemimpin sejak SMA. Wow, Nah, itu bukan jadi waktu dipaksa kayak dibentuk kali kayaknya nih. iya dipaksa karena gara-gara gini. Waktu Oke. kelas satu ya, kelas satu SMA, saya tuh pindahan dari Bandung. Oh, malah di Nah, Bandung jadi gitu. di kelas itu saya saja yang nggak bisa bahasa Jawa. Ah, ini Nah, ini pernyataan yang iya benar. meragukan ini. Iya, jadi nggak bisa betul, wong mulai TK, SMP sampai SD, SMP kan di Jawa Barat terus. Oh, begitu, Ngayo Bapak. Sunda tiasa keneh, nembang Sunda tiasa keneh. Oke. Nah, itu dibully. Ya itu ya udah. Padahal namanya Kuncoro ya, Pak. Iya, panggilan saya kalau di Bandung pemain calung di saya di sana, Heeh. saya panggilannya Kang Engkun. Kang Endun. Kang Kun, mohon Kang Kun gitu loh Kang ceritanya. Mun, Mun. Ya. Kang Kun gitu loh. Heeh. Nah itulah, tapi ternyata kok jadi serius gitu. Jadi ketua OSIS dulunya. Kemudian ketua Pradana Pramuka. Itu ceritanya gitu, Pak. Penegak Mhm. dan seterusnya. Oke. Di Senat aktif. Ketika di Puskesmas, ya aktif. Ya, kepala puskesmas lah ya. Ya enggak lagi. Konsultan di sebuah yayasan yang berpihak pada orang miskin. Hmm. Kemudian Ketua Umum Angkatan Muda Pembaruan. Ampi. Ah, Ketua Wah, SCMI, Ketua PMI, wes pokoknya ada 14 apa berapa. luar biasa ternyata. Yang Ini jalan yang cuma saya belum 4. diceritain. Ini yang jalan cuma 4, Pak. 4. Lah udah gitulah nyambung yang tadi lah. Nah, Nggih, 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 nggih. nah, salah satu yang sangat berkesan, ini agak loncat sedikit, waktu di Puskesmas. Hmm. Saya itu, panggilan saya tuh Terkun. Loh, dari Kang Engkun jadi Terkun. Iya, karena gini ceritanya. Saya nggak sadar bahwa saya itu dipanggil Terkun. Kan singkatnya Dokter Kun gitu. Oh, alah. Ternyata bukan begitu. Perilaku saya itu yang membuat ke situ gitu. Oh. Jadi ketika dulu waktu masih mahasiswa di toko buku bekas, saya tertarik pada suatu buku yang apa? Yang murah harganya, yaitu buku yang terkait dengan antropologi budaya. Wah, Nah, jadi ketika itu saya selalu baca gitu, baca, baca. Ada yang sesuatu menarik masalah budaya pokoknya ya. bukan Culture. bukan ahli budaya Prof. Kuncoro.
Iya itu gara-gara itu ada kuncaran ningrat yang menarik gitu loh. Saya mau nanti saya kalau ketemu di perpustakaan saya ini nanti apa? Saya tunjukkan deh beberapa nanti. Oke. Iya, iya. Nah, di Jadi, situ mhm. pada waktu di puskesmas itu apa itu? Terjadi pada waktu itu tuh belum ada oralit Pak Anjari. Untuk diare. Diare. Padahal di lokasi puskesmas saya itu terjadi wabah. Gitu. Nah, Itu itu di wabah puskesmas mana, Bapak? Pejawaran, Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Oh, di lereng Gunung Banjarnegara. Dieng, Iya, 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 iya. Karangkobar atasnya. Kendaraan dinas pada waktu itu saya masih kuda. Udah. Tahun 81 ya kuda, 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 Oh, kuda. romantis sekali, Pak. Wah romantis wes cerita kayak makanya itu pengen ditulis padahal itu wah ceritanya panjang banget deh banyak banget. Ini saya cerita Pas. bagian kecil aja. Iya, Nah, iya. eh, terus apa yang saya lakukan? Saya kait-kaitkan. Hmm. Maka saya buat larutan gula garam, tapi saya beri apa kembang Kembang apa, Pak? mawar, Kembang mawar. mawar yang warnanya satu itu satu mawarnya merah sama Merah. Ya. putih. Satu gelas dikasih itu. Itu satu inovasi atau memang terbukti Nanti dulu, ilmiah? Nah, saya tertarik loh. Mawar merah loh, coba. bukan saya di situ sambil kan Bismillah ngasihkan dia mereka bikin sendiri udah gitu kan. Dehidrasinya nggak sampai sedang yang terjadi. Tadinya berat sampai sedang banyak banget. Nah, tetapi dalam batin saya harus bukan masalah itu kan yang menyembuhkan airnya kan, bukan apa dengan apa namanya dengan kembang itu, Mm-mm. dengan bunga itu. Itu satu yang bikin masalah gitu. Yang saya sadar belakangan gitu. Yang kedua, laporan kematian itu Heeh. selalu lambat, Pak. Selalu lambat. Terus Waktu saya itu. waktu itu karena rapat di kabupaten selalu dipermasalahkan itu, dipermasalahkan. Terus saya nyuruh ada 23 desa yang namanya Julu Mararia Desa, itu hanya Mm-mm. 4. Kalau dia keliling, saya suruh ngitung kuburan baru. Oh, artinya bekas orang dimakamkan begitu ya? Ya, itu ada Oke. tandanya. Kalau di sana itu apa namanya areng itu, areng baru. Kalau masih areng ini mesti baru gitu. Tinggal nanya Hmm. ini besar orang tua apa anak kecil gitu aja. Udah. Ya, laporan kematiannya lumayan, paling cepat sekabupaten. Hmm. Yang ketiga, nah ini ternyata 3 pokok ini yang menyebabkan orang tuh jangan manggil saya takut. Arkun. Yang ketiga, apa? Minum antibiotik yang 4 kali sehari, ya, Antibiotik 4 kali sehari. nah, itu pasti yang keempat nggak diminum. Kenapa, Pak? Ya tidur. Terus apa yang terjadi? Saya amati perilaku-perilaku yang ada seperti itu. Ternyata orang-orang sana itu, orang-orang tua, itu kalau malam sesuon minta pada Tuhan Yang Maha Esa menghadap ke barat pas tengah malam gitu loh. Hmm. Nah, disitulah saya suruh orang-orang itu ngikuti petunjuk kaki-kaki dan ini. Menghadap ke Oh. barat, minumlah obat tersebut. Tiung, diminum. Nah, Hmm. wes, terkun dah. Gitu. Nah, setelah itu muncullah media apa ya saya untuk menjelaskan ya gitulah, Hmm. menjelaskan. Terus saya membentuk yang namanya bikin proposal, Pak. Bikin proposal. Tahun 80 itu. 81 pada waktu itu terjadi 81 ya. Kemudian 81. 82 83 saya menciptakan yang namanya sebuah lokakarya kering yang dibiayai oleh
sebuah yayasan. Oh, ceritanya. Tahun 8 segitu ya, 82, 81, 83 lah. 82. Nah, Hmm. bikin kan, lokakarya kering itu gini. Karena daerah saya malaria, kemudian saya untuk menjelaskan hasil kerja tadi dianggap terkun dan sebagainya kan harus dijelaskan pada publik kan. Mm-mm. Indikatornya yang ikut adalah empat desa yang malarianya tinggi, kan gitu. Mm-mm. Kemudian yang ikut Lokakarya 3 hari 2 malam itu adalah kepala desa, ketua LKMD, kader PKK, kader pertanian, kader kesehatan, kader pertanian atau peternakan. 5 orang tiap desa. Mm-mm. Dan Dalam itu satu tim lah itu ya. satu tim ada 4 desa atau 5 desa. Satu satu ini kelompoknya. Dan pesertanya itu nggak boleh tidur di satu tempat kumpul, nggak boleh. Lima-limanya harus menyebar di rumah penduduk. Oh, ada. Kenapa harus begitu? Ada apa ini? Biar ada transfer of knowledge. Oh. Dengan model mereka, kan Hmm. ilmu saya tadi baca buku bekas. Itu pendekatan apa, Pak Gun? Ya, sosiokultural ya. Nah. Oke, jadi bagaimana bisa menginternalisasi apa Iya, yang memang itu betul. langsung kepada Iya. masyarakat dan itu tinggal di keluarga yang jadi sasaran. Jadi desa yang di ketempatan. Ini kalau ilmu sekarang namanya etnografi. Oh iya boleh, bisa betul ya. Nah, setelah itu materi yang diberikan teknologi tepat guna, terus program-program pemerintah dan sebagainya. Hmm. Fasilitatornya minimal 1 hari nggak boleh pulang di situ. Nggak tetap di rumah warga itu, Di desa di tersebut. desa, di desa. Jadi Oh, kan kumpul dulu di apa di balai balai desa desa. dulu kita ajarin apa bikin apa eh, apa namanya genteng dari ijuk misalnya ya. Terus Oh. bikin kompos ternak lele, ternak itu tepat guna semuanya gitu. Jadi Bapak sebagai pemimpin puskesmas, ternyata yang ketika turun ke lapangan itu timnya itu nggak cuman bicara kesehatan ya. Kesehatan, iya enggak. Ilmu kedokterannya paling 15%. Yang lain hilang nggak tahu kemana. Oke, nah itu ya itu yang sangat berkesan bagi saya sehingga dipanggil bupati diadili. Hmm. Pak Kuncoro ini melaksanakan praktek dukun ya. Waduh, terus saya cerita. Kenapa Bupati bisa Ada yang bisa mengambil laporan, kesimpulan begitu? ada yang laporan. Biasalah orang tak seneng kan. Orang pasien saya jadi banyak. Oh, karena pendekatan yang Ya, menggunakan negatan. Dan kerja sosiokultural. sama dukun kan. Dukun bukan dukun bayi loh, dukun sembur. Oh, Dukun sembur memang itu bener dukun lah kan gitu ya. dukun itu saya titipi CTM, sudah ada oralit, saya titipi oralit, saya Wow, titipi paracetamol, luar itu aja. luar biasa loh pendekatan Dokter Kuncoro waktu itu gitu ya. Wah, yang nggak luar biasa, malah saya ikut turut berdosa karena gini, loh, Hah? ada satu kan daerah isoservis, di situ ada dukun yang terkenal. Di Hmm. situ banyak anak-anak TB, Pak, Mm-mm. TBC. Ternyata dukun itu TBC. Ya ampun. Padahal saya titipi alat itu kan disembur, diam-diam, Disembur diam-diam. jadi nular. Saya nggak mikir itu. Aduh, saya obati. Aduh, Wah, aduh. Mau Ya ngomong jangan Allah. praktek dulu itu angele ora umum wis pokoknya itu kan. Saya coba melihat dengan cara pandang yang berbeda ya Pak Kun bahwa apa yang Pak Kun lakukan dengan memahami warga sekitar, warga setempat, desa-desa sekitarnya, tentu ini kan kalau dalam praktek lagi-lagi soal soal leadership yang kita bahas kepemimpinan, itu kan tentu cara bagaimana pemimpin mendekati
Ya. masyarakat kan begitu kan butuh butuh metode, butuh strategi gitu ya. Yang menurut saya meskipun itu terjadi di tahun 80-an gitu di awal-awal Bapak bertugas. Lalu kalau ditarik ke sekarang gitu. Tarik ke sekarang gitu. Apa yang Bapak bisa tarik hikmahnya gitu. Nah, ini saya kan melakukan satu scanning issue ya, scanning issue gitu. Apa yang sebetulnya terjadi di lingkungan saya gitu. Ketika bertumbuh sendiri, tahu-taunya dicomot ke sana, di sana bingung gitu. Orang wong desa mlebu kutha sudah beda banget itu. Adaptasinya harus cepat dan sebagainya. Nah, itu banyak saya pakai pendekatan semacam itu, tapi orang nggak sadar gitu, nggak Hmm. sadar. Nah, tentu kaitkan dengan apa yang saya pelajari sekarang gitu. Jadi seorang pemimpin itu dianggap tidak berhasil kalau dia tumbuh sendiri. Hmm. Dia harus tumbuh bersama lingkungannya. Kalau naik ke puncak gunung itu bareng-bareng, bareng-bareng. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu jangan selalu merasa jadi pimpinan tertinggi. Hmm. Jadilah pemimpin yang di tengah saja, meskipun dia pimpinan tertinggi gitu sebenarnya. Itu Karena di jadi sana, di Engmasio sana, Mangunkarso tadi berarti. ya itu salah satunya itu. Karena dia itu prinsipnya masih melayani, Oke. bukan ingin dilayani, kan gitu ceritanya. Dan Pak Anjari dalam pertumbuhan itu, dan saya mendapat insight banyak saat ini, karena coach saya tuh banyak banget secara nggak sadar gitu. Oh, Termasuk, ya termasuk Mokhtar Yadi, gitu, nggak sadar. wah, Saya, ke- nama yang sangat saya ketemu dengan SBY kaliber. misalnya. Siapa Bapak? SBY. SBY. Pak SBY. Nah, iya kan gitu-gitu itu. Saya nggak ketemu karena komunitas yang saya ikuti sekarang itu komunitasnya itu gitu loh. Oke. Nah, dari situlah banyak insight gitu, insight yang belum saya punyai gitu. Dan itu tentu wajibnya saya berikan pada orang banyak gitu. Dengan cara saya gitu kan ceritanya. Itu yang sesuai tekad Bapak tadi untuk meninggalkan legacy, ninggalin Iya payung dan betul. tongkat. Bapak bisa dibagikankah insight yang diperoleh dari berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang Bapak sebutkan tadi? Wah, itu paling cepat 10 bulan. Coba, Ada coba ini seri, diperas ada 10 bulan ini dalam seri-serinya. 10 menit ini ya. Coba, coba. Apa saja yang bisa ditarik? Contohnya gini aja ya, gini ya. Oke. Eh, Sekarang untuk motivasi bertumbuh. Ternyata menurut apa David Cokrohandoyo itu presidennya Maxwell Mm-mm. Leadership Indonesia. Dia cucunya Mohtar Yadi. Mhm. Dalam insight ke saya, Pak Kun, tahu nggak? Dia bilang gini, tahu nggak bahwa orang dewasa itu kegiatannya sehari-hari itu sekitar 3 ribuan gitu. Sehari-hari orang dewasa tuh 3.000 3 ribu kegiatan. Dia nggak kegiatan. berapa bahasa kegiatan. Satu kegiatan ini contoh supaya agak mudah memahami, Pak. Maksudnya satu kegiatan tuh, Mulai dari makan, oh, ibadah, terus ya. pergi. Nah gini, nanti dulu belum rampung. Nah, ternyata kegiatan yang direncanakan hanya baru 1%. Ini sifatnya agak motivasi juga sih, satu Oke. persen. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini kan lucu. Saya mikir, Pak Kun pernah nggak pergi dengan keluarga naik mobil, terus bertanya pada istri apa anak, kita makan di mana sekarang? Hmm. Itu salah satu contoh yang tidak direncanakan. Nah, Hmm. untuk itu agar bertumbuh, untuk mazhab ini 1% itu harus ditambah gitu. Ditambahnya apa? Saya ketika bangun pagi itu untuk menambah 1% adalah menambah sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, Hmm. Itu, untuk bertumbuh gitu loh. hmm. Bertumbuh itu artinya cukup sederhana.
membangunkan orang untuk sholat tepat waktu subuh, itu kan Mm-mm. orang lain bertumbuh, Mm. ya kan? Kalau pengen aktif lagi, bangunlah satu komunitas yang sejenis dengan itu, misalnya gitu. Targetnya Pak Kuncoro, kita ini 30 juta penduduk Indonesia bertumbuh. Ilmu dan ngilmu kita mau dipakai, silahkan. Enggak apa-apa. Tidak ada ukurannya. Tapi tahun 2045 kita punya motivasi untuk membentuk itu. Loh, kalau gitu, wah 45 saya udah di langit. Tambahlah itu Pak Manjari, kita pengen semangat banget untuk eh, mendengarkan itu untuk berbagi gitu. Hmm. Tentu saat ini sebetulnya secara resmi karena saya belum bisa berbagi full secara Mm-mm. keseluruhan, tapi boleh Ya, oke. bagi. Nah itu Saya coba mensintesis dulu, memformulasikan dulu. Jadi di komunitas Bapak tadi ada namanya apa? Maxwell Indonesia tadi menyebutnya ya. ya, ya, Itu ada satu, anggaplah sebuah riset begitu dari 3.000 aktivitas orang dewasa itu sebenarnya yang kita rencanakan hanya 1%. yang direncanakan harus bisa. Hanya 1%. Artinya 99% hidup kita ini aktivitasnya autopilot dong, Pak. Iya, otomatis ya, otomatis. Otomatis. Nah, kemudian yang 1% saja sebenarnya sekarang ini jadi seperti Pak Kuncoro yang punya pengalaman panjang memimpin organisasi, jadi pejabat, kemudian di puskesmas dan lain-lain. Apalagi kalau kemudian kita bisa meningkatkan menjadi 1% lagi, Ya, itu yang disebut bertumbuh. Jadi seperti itu, iya betul. memformulasikan. Itu salah satu contoh bertumbuh tuh itu. Hmm. Tapi Lalu, direncanakan, karena gini Mas Anjari, direncanakan. Karena sesuatu kesuksesan itu harus disengaja. Wah ini ilmu juga gitu, harus hmm, disengaja. Bukan karena kesuksesan harus disengaja. bukan suatu kebetulan-kebetulan. Kalau kita mendalami Sirah Nabawiyah dikaitkan dengan itu, jadi mengejar takdir itu disengaja. Hmm. Bagaimana dengan sebentar Pak Kun. Sukses itu harus disengaja. Artinya nggak ada orang tiba-tiba mak bedunduk sukses kan gitu ya. Nggak, Ada proses bertumbuh. Balik lagi ke tadi sana. iya. Karena kalau Pertanyaannya gitu Pak tuh Kun. kebetulan itu Tadi pertanyaannya Pak Kun. bisa takdir. Iya, ya tadi Tapi untuk ada yang orang dapat anugerah loh, anggaplah begitu iya kan iya gitu. itu beda. Kemudian tiba-tiba dia memang lahir dari orang yang udah lahir itu ningrat, kaya raya kan gitu. Iya iya itu lain lagi. Lain lagi. Tapi kita lihat secara persentatif dan jujur loh statistik loh. Yang kayak gitu tuh berapa di dunia ini berapa gitu kan. Iya. Orang nggak mau, ya kalau bisa sih surviving, sur- bertahan Mm-mm. atau tumbuh. Pilihannya kan gitu. Kalau nggak ya mati kan gitu. Pasti, pasti, Gitu. pasti betul, betul, betul. Nah, Pak Kun, saya mau balik lagi di tadi di kepemimpinan tadi. Iya. Ketika kita bertumbuh, Pak, apakah yang dimaksud Pak Kun bertumbuhnya ini dalam praktek, sikap, dan mindset kita di kepemimpinan juga dibutuhkan tumbuhnya itu. Artinya pada satu Ya, periode tertentu iya, kita memimpin dengan cara seperti ini. Anggaplah sebuah gaya. Lalu kemudian karena kita bertumbuh, mungkin bertumbuhlah menjadi gaya kepemimpinan yang lain, yang lebih matang misalnya. iya betul. Karena kapasitas organisasi itu tidak akan meningkat kalau kapasitas kepemimpinannya tidak meningkat. Oke. Oke. Jadi kalau ke oke, eh, leading leader lead seorang pemimpin kan mesti mimpin, Mhm. iya kan?
Kalau Mm-mm. kapasitasnya hanya bertahan, nah wes sakmene wae, ya organisasi itu yang dia pimpin. Taruh organisasi keluarga, organisasi RW, RT, apa organisasi lain, ya kapasitasnya segitu, makin menurun. Tidak akan bertumbuh. Kalau tidak Tambah bertumbuh besar, organisasinya ya tambah kayak gitu. tinggi, progres tidak kan gitu. Iya, jadi memang jadi kapasitas organisasi tidak akan lebih melebihi kapasitas pemimpinnya. Hmm. Jadi kalau Ibaratnya Pak Kun, kalau begitu saya coba simplifikasi. Ini ilmu kepemimpinan ini kan luar biasa ya. ya Pasti luas luas, dalam. dalam, dan lain sebagainya. Tapi saya coba mau simplifikasi dari kata bertumbuh tadi. Ini kan menarik nih. Kalau misalnya bertumbuh itu kan ibarat pohon, Iya, itu iya, dari biji gitu kan ya. iya, Kemudian tumbuhlah dia apa kecambahnya gitu ya. iya, Terus kemudian dia tinggi, ada muncul ranting, ranting lebih gede lagi, iya betul. rantingnya basar, kemudian berbuah, berbuah lagi muncul kan gitu. Nah, kalau boleh dianalogikan begitu, pertumbuhan sebuah kepemimpinan itu dari biji sampai menjadi pohon besar. Kalau di kepemimpinan itu ada nggak pertumbuhan dari yang awal itu apa, terus yang akhir jadi apa gitu kepemimpinan? Ada level gitu, level kepemimpinan, anggaplah kayak begitu. Ada nggak dari pengalaman Pak Kun atau yang sekarang sedang di ngelmuin ini? Jadi kita diajarkan untuk mempunyai suatu core value sendiri, Hmm, nilai-nilai dasar untuk bertumbuh gitu. Nah, salah satunya misalnya saya itu membuat satu akronim juga dengan kata akronim atau kerangka pikir nih? di dalamnya akan masuk ke kerangka pikir. Oke, menarik ini. Ayo, apa Pak akronimnya? Nah, akronimnya tumbuh. Oh, Jadi T-nya itu tambah. T tambah. Oke. Saya selalu melakukan coach untuk menambah nilai. Oke. Jadi nek ketemu uang aku masih kudu cerita nambah ya apa ngono ngono. Saya selalu ngomong. Jadi mulai sekarang saya selalu ngomong, Niatnya mau menambah gitu ya. nambah add value gitu. Nah, Oke. punya itu utuh, Utuh. utuh. Tidak ada dusta di antara kita. Hmm. Ilmu yang ku dapat ada rujukan ilmiahnya, ada ditambah dengan misalnya karena agama saya Islam, saya 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 tambahkan dengan siroh nabawiyah, Nabawi ya. nabawiyah, ya kan? Itu kemudian, Utuh. Hah? Ya, Utuh, utuh. utuh, nggak boleh Tidak dikurang-kurangi. separuh-separuh gitu ya, penuh Apa nambah pokoknya. karepe dhewe? Utuhnya gitu, ada kejujuran di sana, ada kejujuran, ya toh. Saya utuh, penuh, disengaja gitu, ada sengaja. Nah, mendengarkan dengan empati itu modelnya saya kan belajar dari Kak Pak Anjari gitu. Oke gitu. Kemudian melampaui. Melampaui M-nya itu artinya melampaui. melampaui. Saya mendorong pemimpin itu untuk melampaui standar yang ada. Hmm. Jadi kita nggak boleh menilai orang. Kalau nilai yang terbaik adalah orang itu 10, ya, Mm-mm. terbaik 10. Aku kenalan Pak Anjari. Orang lain deh, jangan Pak Anjari. Orang lain, Mister X. Heeh. Setelah salaman ngomong-ngomong ini orang ini kok nilainya nggak 10 gitu. Oke. 6 misalnya. Saya batin. Saya nggak boleh bilang dia nilainya 6 kan? Heeh. Ya kan? Dibatin saja bolehnya. Nah, untuk itu saya berjanji untuk dia Heeh. bagaimana supaya dia nggak 6. Oh, ditambah lagi dong berarti. Iya, tambahnya macam-macam. Mengcoach. Mengcoach loh. Heeh. Mengcoach. Supaya dia melampaui posisi sekarang yang Masa 6 menjadi sekarang, naik. apapun itu caranya. Ya, toh. Ya. Ah, sedulurnya tambah akeh toh kuwi. Oh iya Pak, memberi manfaat kepada orang lain itu kan Iya, sebaik-baiknya manusia. iya betul. Gitu ceritanya gitu, Pak. Oke, M. M-nya tumbuh, M-nya adalah melampaui. Terus B, B itu bertumbuh setiap hari. bertumbuh setiap hari. Setiap hari loh. Saya sendiri setiap hari. Cuman karena otak saya sudah semakin mengecil, Mm-mm. dulu saya baca buku itu 10 halaman
nggak perlu diulangi, masuk deh. Hebat, Pak. Nah, 10 halaman. sekarang satu halaman bolak-balik bolak sing arep lali Terus ngantuk. ngantuk kanggo ngantuk barang. Iya. Sampai apa itu tadi? B. B, bertumbuh. U itu apa artinya unggul. Jadi yang saya Unggul. berikan itu selalu yang unggul, berupaya untuk paling unggul. Hmm. Jadi di sini sebetulnya itu menantang diri kita untuk selalu haus dan lapar. Haus dan lapar dalam konteks untuk bertumbuh tadi ya. Bertumbuh tadi, misalnya saya pernah bilang Pak Anjari, bergaulah dengan orang-orang baik, orang-orang pintar. Wong air saja itu, Heeh. itu dimasukin suara-suara yang baik-baik gitu, doa yang baik, kristalnya bagus kan? Bagus, Iya. iya. Manusia terdiri dari air kan banyak. Kita itu dibentuk oleh alam sekitar kita, begitu ya, Iya. Pak? Terus kemudian Nah, itu harus sampai berhasil. harus sampai berhasil. Jadi pantang semangat gitu ya. Tata semangat. Luar Tumbuh toh, biasa. Iya, iya tumbuh, betul. tumbuh. Artinya ketika kita coba tumbuh sebagai sebuah kerangka pikir seperti yang Pak Kun sampaikan itu kan pertama harus ada tambah. Kemudian tambahnya itu harus utuh kan gitu. Iya betul. Utuhnya untuk melampaui kan gitu Iya ya kan betul. melampaui tumbuh. B-nya itu bertumbuh gitu kan. Di- Bertumbuhnya unggul. Unggulnya ya harus berhasil. Oh, apa saya suka. Nah, Itu itu sebenarnya saya dapatkan dari itu Pak, dari perjalanan saya. Jadi nggak ada yang dalam satu komunitas kami yang mm-mm, jumlahnya hampir 200 sebetulnya seluruh Indonesia. mm-mm. Kalau di dunia komunitas kami itu lintas negara itu 60 juta orang sudah. Kalau seluruh negara 40 juta orang di Indonesia 60, enam 60 puluh juta. juta. Belum Kalau ada di yang nyamain. Nah, kalau di Indonesia baru 200. Baru 200-an kurang dua lah. ratusan Ada kurang. 196. Ini orang semuanya menggeluti kepemimpinan tadi, Pak. Iya Pak, waduh kalau kenal anu lah, yang tua sendiri saya. Kan tadi ada Pak SBY. Oh bukan, itu anu diundang untuk memberi insight. Oh, memberikan insight leadership. Insight itu Saya anu pikir kita. nggak udah diragukan lah presiden kita Nah, yang. nanti kalau toh saya buat komunitas tersendiri ya Mm-mm. untuk rumah sakit misalnya, saya akan selalu mengundang seperti itu Kak. Insight Hmm. dari orang-orang yang berhasil, direktur rumah sakit, ketua perhumasri. Nah, sekarang saya mau masuk di dunia kita nih, Pak Kun. Di tempat Ya, di mana Bapak menyeret saya ke dunia perumah sakitan, kan gitu ya. Melihat value bertumbuh tadi, kemudian juga insight leadership yang Bapak jalani perjalanan panjang tadi, sampai kemudian sekarang bahkan di titik, saya menyebutnya di titik milestone Bapak yang sudah, usia Bapak berapa ya? Aku lupa. 17 tahun. 17 tahun ini kemudian tetap menggeluti sebuah leadership. Kadang saya bertanya loh, Bapak ini kurangnya apa sih? Udah jejak kasarannya itu sudah didesain jadi pemimpin, terakhir juga tetap ke di leadership. Nah, kalau Bapak melihat nih leadership, value bertumbuh tadi dengan industri, dengan lingkungan perumah sakitan sekarang, bagaimana perspektif Bapak? Bagaimana kepemimpinan rumah sakit Indonesia saat ini? Waduh, berat ini. Lah iya, mosok pertanyaan kepada mantan ketua umum Persi, terus Sesdijen BUK, mosok ya. Pertanyaannya receh sih ya. Jadi, aduh, saya nggak mewakili anu loh, mewakili diri saya sendiri. Oh iya jelas, mewakili Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes yang puluhan tahun menggeluti ini, punya pengalaman track record rekam jejak, dan sungguh Pada saya masanya ya, jadi masanya loh, pada masanya ya. pada masanya betul, dan itu rekam jejak itu kan nggak hilang, Pak. Itu milestone. Dan Jadi saya gini, menjadi saksi lah kan gitu. em, sebetulnya saya juga pakai, sebetulnya membacanya itu saya juga harus pakai suatu kerangka pikir ya, yang bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya. Hmm.
Saya lebih suka kalau ini sedang proses itu pakai Simon Sinek. Simon Sinek. Sinek ya, yang Ya, dengan penulis yang sangat populer sekarang ini. iya betul. Saya sudah membaca bukunya mulai 2010. Hmm. Ya, bahasa Indonesianya baru terbit tuh kira-kira tahun yang lalu. Ini loh Pak, buku ini Ah Simon ya Sinek. ini, yang ini Find Your Why. Ada tiga tuh yang udah itu ya. Kalau Simon Sineknya sendiri itu kan 2009 ya kalau nggak salah. Hmm. Jadi sebetulnya secara jujur aja kita bareng-bareng gitu mencerminkan diri dulu ya. Why dulu sih? Kenapa kita harus dalam kata berbisnis atau hidup di lingkungan kesehatan? Gitu. Apa? Bagaimana kemudian dan apa itu nantinya? Karena kalau kita bisa menjawab saya ini menjawab why-nya, Alasan mengapanya gitu. mengapanya. Nah, Heeh. kalau kita punya integritas yang tinggi terhadap why tadi, Heeh. ya bagaimana dan apanya itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Hmm. Karena why and what itu adalah sebuah strategi. Why and what is Strategi. strategy. Tapi kalau how Mm-mm. itu taktik. Menarik, menarik, menarik. Artinya Iya, mau bilang bahwa ketika why itu kita menentukan sebuah strategi. Strategis itu berarti jangka panjang. jangka panjang, jangka panjang. Padahal kebanyakan orang kan sepotong-sepotong nih. Potong-potong. Hmm. Nah, itu kuncinya lah. Oleh karena itu, kalau mau memperbaiki kepemimpinan tuh jelas nggak bisa sendiri ya, dikeroyak bareng ya. Mm-mm. Dan kita punya formulanya. Dan saya sedang melakukan pendekatan-pendekatan beberapa fakultas kedokteran untuk mahasiswa pendekatannya. Jadi kalau kita masuk dalam permanen sistem untuk apa? Untuk merubah ya yang ada sekarang itu perlu effort. Hmm. Jadi Artinya Bapak strateginya pendekatannya menggunakan mahasiswa mengapa? Apakah karena di yang situ muda-muda, muda-muda itu yang maksudnya? muda-muda, yang muda-muda. Jadi saya juga berpikiran Paretonya itu bukan setahun 2 tahun gitu. Ya. Yang mencari 20% itu. Yang Mm-mm. muda, siswa, dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah lulus, ya, Civitas Hospitalia, tentu Mm-mm. kita tidak boleh memaksa, kecuali membangun sistemnya ya, Hmm. yang Hmm. merubah perilaku itu. Pak Kun, di titik itu saya boleh masuk dulu. Karena menarik menurut saya ketika saya tanyakan bagaimana pandangan Bapak soal leadership in hospital gitu ya. Kepemimpinan rumah sakit Indonesia saat ini, Bapak memilih gitu, bukan membangun namanya. Coba membangun kepemimpinan ini melalui pendekatan anak-anak muda gitu. Memangnya mengapa Bapak tidak masuk kepada orang-orang yang sekarang terjun di level-level top manajemen rumah sakit? Gini loh Pak, top manajemen rumah sakit itu, ya gini dulu. Jadi kalau untuk yang saat ini, itu kalau masuk di top saja, Mm-mm. untuk membangun kultur itu bisa dipilih ya Pak, top manajemen. Bisa Hmm, dipilih. Nggak semuanya sama, nggak bisa. ya, Gitu. ya. Artinya si seleksi Terseleksi, terseleksi. kecuali kita membuat satu sistem sedemikian rupa yang bisa merubah perilakunya untuk pemimpin yang bisa memimpin. Pemimpin yang bisa memimpin. Jadi nggak hilang. Seperti sekarang Pak Anjari, tahu nggak? Banyak kopi kan banyak nih.
Iya, Ada sudah espresso, penikmat kopi. ada apa apa macam, ada kopi coklat, ada kopi Iya, susu, ada kopi iya. campur apa, ada Heeh. kopi es gitu kan. Tapi Heeh. intinya kan kopi. Oh, artinya Bapak mau bilang kepemimpinan itu variasinya banyak. Enggak, sebetulnya kopi itu. Kopi, tetapi dengan kemasan yang berbeda. Kamu yang berbeda. Jadi sebutannya kopi pemimpin, Oke. ya. Nanti saya kasih anu deh, eh, satu data penelitian yang eh, bagaimana dia memimpin, ya. Pemimpin itu ya kopi itu, kopi tubruk, ada espresso, ada Mm-mm. apa, americano, kopi, Esensinya tetap kopi. kopi gitu, kopi latte. Iya, meskipun kopi itu disajikan di cangkir, di Iya betul, gelas, di kopi, cup, tetap dia kopi. kopi. Nah, jadi bagaimana kemudian mencari the real leader gitu ya berarti ini. Yang benar-benar kopi, yang benar-benar pemimpin gitu. Nah, kalau kalau demikian Pak, kira-kira nih di saat ini gitu ya, apa yang mesti dikuatkan agar kepemimpinan rumah sakit gitu, para pemimpin rumah sakit itu memang tak kaitkan tadi bisa bertumbuh di tengah situasi rumah sakit saat ini, lingkungan regulasi, lingkungan masyarakat, dan kita tahu pertumbuhan teknologi yang sangat pesat. Apa yang dibutuhkan dari leader-leader rumah sakit itu? Komitmen terhadap nilai-nilai dasar. Komitmen terhadap nilai-nilai dasar. Nilai Tuh, dasar yang seperti apa yang Pak Kun? contohnya kalau di hidup di rumah sakit, itu kan core value-nya adalah transparan, accountable, itu loh, undang-undang Hmm. itu ya. Iya, iya, iya. Da- Accountable, independen, Kemanusiaan, kemanusiaan, itu yang payung besarnya adalah kemanusiaan sebetulnya dan sebagainya. malah Ya, kembali ke back to basic malah sebetulnya. iya, kembali ke situ, dia punya komitmen itu. Tapi saya melihat ini, saya sendiri selaku pasien ya, di beberapa rumah sakit, lumayan loh saat ini. Saat ini berbeda rasanya dengan yang lalu. Apa Pak Kun? Coba cerita, Bapak ini pernah jadi Gini loh, pemimpin rumah sakit sekarang di gini, Indonesia. sekarang pasien ya. Iya, iya, iya. Pasien itu di poliklinik kan dibatasi jumlahnya. Oke. Ya kan? Karena kan ada keterbatasan waktu praktek. Iya, itu membangun sistem. Nggak sebanyak-banyaknya diterima gitu, enggak kan? Hmm. Meskipun kalau pelembungan itu balon dipencet di sini, pasti ada yang gitu. Ada yang masih kurang gitu. Sesuatu yang sensitif belum tentu spesifik, sesuatu yang spesifik belum tentu sensitif. Tapi diupayakan supaya keadilan dan pemerataan itu bisa tercapai dengan bersama-sama. Jadi menurut Bapak, pengalaman Bapak belakangan ini sebagai pasien, perubahan itu memang buah dari sebuah kepemimpinan rumah Iya, sakitnya. iya betul. Dan Salah satu arahnya kalau buah dibandingkan dengan Bapak waktu sebelum-sebelumnya, perubahannya seberapa signifikan Bapak? signifikan banget, Hmm. besar. Bisa Karena digambarkan lebih lebih nyata apa perubahan-perubahan yang Bapak rasakan? satu ya, sekarang rumah sakit ini customer service-nya itu luar biasa juga ya. Jadi belum datang aja udah dihubungi misalnya ya. Contohnya ya, Hmm. beda banget gitu, beda banget. Saya kan kalau masuk rumah sakit kan kecuali yang udah kenal, nggak kenal yang namanya Dokter Kuncoro kan enggak. Ya Bapak sekarang kan ke rumah sakit kan banyak siapa yang nggak kenal Pak Kun gitu. Sekolahnya direksinya kan kenal Pak Kun lah. Belum enggak. Enggak, maksud saya mau bilang Iya. ketika Bapak dihubungin karena jangan-jangan karena Dokter Kuncoro Adi Ini Puryanto gitu loh. saya sebelumnya tuh mesti nggak kenalkan anu biasa aja jadi pasien biasa. Oke. Nanti Artinya memang kebetulan di otentik mereka itu
menjalankan Iya, customer memang service-nya seperti itu. excellent memang ya. Iya, betul. Kalau Pak Anjari tahu saya dianggap orang aneh nggak apa-apa ya. Jadi pada waktu saya dewan pengawas di semua rumah sakit, saya mesti punya kartu pasien. Hmm. Karena kartu pasien itu adalah kartu pertama kali saya ke rumah sakit tanpa sepengetahuan rumah sakit. Gitu ceritanya. Oh, waktu Bapak jadi badan pengawas ya? Bukan dewan pengawas dong. Bukan dewan dewan pengawas Oh, rumah dewan sakit. pengawas. Ketika jadi perlaku dewan pengawas, Iya, Bapak otomatis punya kartu pasien sehingga bisa merasakan langsung. iya betul kan nggak semua orang tahu bahwa saya itu dewan pengawas. Iya, unik sih Pak. Itu sebenarnya Nah Bapak itu kan nanti ini. bisa ditanyakan pada direktur-direktur yang pernah jadi dewan pengawas saya. Jadi ketika rapat dewan pengawas tuh tidak mempermasalahkan laporan keuangan dan sebagainya gitu. Tapi benar-benar merasakan passion experience-nya sebagai pasien. Iya, tahu-taunya buka kulkas isinya rujak kan gitu. Bukan kopi. Ini kopi Pak. Ayo ngopi dulu. Hmm. Dan kembali tadi ya, jadi komitmen terhadap nilainya. Kalau dia klinisi, dia nilai dasarnya apa gitu terhadap pasiennya kan gitu Pak. Hmm. Kembali ke nilai. Tapi banyak terapinya loh Pak. Sepertinya kayaknya kita tahu, misalnya kepemimpinan yang transformasi adalah agile. Hmm. Membuat orang lincah tuh kayak apa sih kan gitu. Nah itu kan cuma kalimat agile aja kan. Eh, ini Pak Direktur. Nah, ini ada terapinya caranya. Nanti Hmm. eh, seperti Pak Anjari ngajari orang untuk apa? Untuk bisa berkomunikasi yang efektif misalnya. Kan ada ABC-nya, Ada kerangka pikirnya, ada ada framework. kerangka pikirnya. Kemudian Nah, setelah itu dipraktekkan, dicoba, diperbaiki dan heeh. sifatnya menuntunnya sebagai coach, Hmm. bukan trainer. Beda banget. Bukan trainer. Coach berbeda dengan trainer. Trainer Coba beda. dicuilin dikit Pak ilmunya yang ini. Coba apa beda beda Loh, ininya? ini itu Pak Anjari itu besok. Lah Jadi nggak kalau dicuilin lah coach supaya. atau anggap aja mentoring Heeh. itu membangun dia yang di hadapan kita. Pertanyaannya selalu terbuka terus, membangun terus. Secara tidak sadar dia tumbuh dari jati dirinya sendiri gitu. Oh, Tapi dengan kata lain, mengarah pada coach. kerangka pikir atau rangka yang telah kita rencanakan. Oke. Jadi kalau coach itu semacam secara sederhananya membangkitkan potensi diri si yang Iya, di coach itu itu. bedanya. Itu yang Hmm. paling bagus. Dia akan tumbuhnya subur itu nanti. Itu sama kayak value Bapak tadi, pemimpin yang baik itu melahirkan pemimpin, maka coach yang baik adalah membangkitkan orang itu. Iya itu Jadi ukuran-ukuran sebetulnya yang sejatinya pemimpin itu adalah seorang coach dong ya. iya betul. Ada empat, seorang coach, seorang trainer juga, Ah, seorang speaker. Coach, Itu. trainer, speaker. Terus yang Iya, keempat tadi kan empat. mentor. Mentor. Men. Itu agak beda sedikit sebenarnya hampir sama coach sama mentoring. Hmm, hmm, hmm. Iya. Jadi nanti eh, humas itu ada subspesialisnya. Ini kenapa lari ke humas? Subspesialisnya apa, Bapak? Wah, ini jangan-jangan ilmu di leadership Maxwell ada ini. Apa Ada. subspesialis Loh, humas tuh? sekarang kepemimpinan seorang humas itu beda banget sama yang lainnya. Kepemimpinan klinis dewe, kepemimpinan itu beda banget. Hmm, Dan saya yakin Pak Anjari itu bisa menciptakan itu. amin kalau itu. Atas coach Dokter Kuncoro di Puryanto kan gitu. Loh enggak, karena memang yang bisa itu yang di dalam itu yang Iya, iya, budayanya iya, kena, iya. mainnya di rumah sakit, ilmunya ada, ilmunya banyak kan, wah Hmm, banyak. hmm, hmm. Iya, iya. Bapak, Ya, saya mau lagi-lagi masuk ke kepemimpinan. ya. Orang kan melihat, ini kita di sesi-sesi akhir nih, orang kan melihat bahwa kepemimpinan itu kan kayak teoritik ya Pak, teoritis gitu ya. Hmm, iya kan ya.
Kadang orang kayak Nah itu, ngawang-ngawang, ngawang-ngawang. Ini kan lah kayak, itu. Salah satunya ya tadi itu, Pak. Salah satunya tadi, untuk membangun itu salah satunya tadi, mm-mm, kegiatan baru 1%. mm-mm, Ya, kita tambahkan dong 1% lagi, tetapi untuk menumbuhkan orang lain itu membangun sebuah kepemimpinan mm, 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 mm. seseorang. Terus jiwanya Pak Anjari, kenalan sama orang, wah ini menurut saya ini nilainya masih 6. Hmm, agar 10 ini gimanain ya. Nah, Itu kontrak sudah, kontrak itu kalau itu berwujud organisasi, ya mm-mm, kita berlaku apa pada organisasi itu. mm, Entah entah membangunkan sistem, entah apa caranya, itu kita cari Paretonya, Pak. mm. Ja- Pareto. Jadi perjalanan Bapak saat ini ibaratnya gitu ya menjadikan kepemimpinan yang terkesan teoritis dan di Menara Gading itu menjadi nyata, menjadi praktek keseharian ketika kita bertumbuh dari 1%, jadi tambah lagi 1%, begitu ya. Iya, iya itu. Itu Hmm, formulanya belum ada di kita. hmm. Saya berharap Bapak ini terus sudah lulus gitu di, di yang dapat beasiswa tadi sehingga terus melahirkan satu formula kepemimpinan yang aplikatif gitu ya. Iya, Terus terus jadi ini buku Mas kan. Bapak Anjari sudah niat niat ini nih ngetik buku ini. sebetulnya kapan Ah, tak kasih hadiah ini? wih, warna merah. Sebentar sebentar apa kuwi, Cek? Setoran. Se. Oh, se. David Cokro. Aduh Nah apa? ini Oh, nih. Thrive the Dead apa teh? Thrive itu ya. Ya. Ya, ya. Heeh, soalnya ono backgroundnya jenengan jadi raiso. Oh, kono. Kedua juga tutup. Nanti di belakang ini. Apa yang Bapak mau mau ceritakan di buku karya itu tadi, warna merah Ini tadi? Mas Calon Cokro, itu ada Cokro. 6 kunci. Enam 6 kunci. kunci, apa namanya, thrift to lead. Jadi Oh, thrift to to lead itu lead. gimana 6 Oke. kunci gitu. Heeh. Apa aja Contohnya, 6 kunci itu, Pak? wah ini iso tekan isu itu. Ya udah, Jadi sarinya. thrift, Iya, thrift, repot ini. thrift to lead ini Heeh. itu intinya bahwa dia harus mengakui, declare bahwa saya itu pemimpin. Nggak disebut sombong itu. Hah? Kan harus mengakui dirinya pemimpin tuh nggak disebut sombong, mendeklarasikan dirinya pemimpin. Enggak, lah itu kurangnya. Oh, salah Sebagai ya. contoh, sebagai contoh sekarang loh, mulai Heeh. Januari kemarin, Mm-mm. kalau saya astagfirullah dulu ya, astagfirullah. Kalau saya membaca materi, eh, suruh membahas apa, selalu saya kasih rujukannya ke pustakaannya, Hmm. yang dulunya nggak pernah gitu. Jadi menunjukkan atau berbasis bukti, berbasis riset. Bukti, nanti kalau itu cerita dari seseorang ya saya ceritakan. Oh ini pinjaman slide orang ya saya ceritakan itu gitu loh. Nah Hmm. itu menandakan bahwa kapasitasnya Pak Kuncoro itu segitu, gitu. Pada hari ini itu, gitu. Itu harus disampaikan. Ketika saya diem saya diseneni sama Mokhtar Yadi. Hmm. Kenapa diseneni Pak Mutaryadi? Satu ya, dia menilai orang dari bentuk cara dia bertanya itu sudah tahu bahwa kapasitasmu seperti itu, gitu. Oh. Jadi kalau orang bertanya, ternyata cara bertanya, materi pertanyaannya itu sebetulnya menunjukkan kapasitas dia. Maka Hmm. dari itu nggak boleh. Nah, belajarnya gimana? Ya ngomong. Apa yang Hmm. ada itu diomongkan. Yang Hmm. ngomong itu, yang diomongkan itu adalah kapasitasnya. Ya. Nah, itu ketika nanti kalau misalnya ada rekaman, dilihat, oh ternyata aku kurang ini. Oh kelebihan ini. Itu bicara. Hmm. Kalau seperti kemarin, latihan coach, ya. Saya dikasih seorang anak, anaknya David, umur 13 tahun, yang tidak bisa bahasa Indonesia karena pendidikannya di Amerika. Hmm.
Dia menjadi coach, saya menjadi coaching. Wow. Coach. Jadi anak 13 tahun nge-coach Bapak gitu ya? Iya. Dan sebaliknya saya setelah 5 menit, 10 menit, 10 menit gantian. Oh, Pak Saya sparring nih ceritanya. garing. Setelah itu saya kena sampling di panggung. Hmm. Jadi benar di panggung suruh cerita. Itu salah satu cara, Pak. Cara untuk saya bertumbuh Gimana sebagai coach. Bapak di coach rasanya anak 13 tahun, Pak? Wah, Dengan pinter, Pak. Pinter. Oh, ini pinter ya. Pendidikannya Amerika. Wes beda lah. Beda. Sampai Hmm. saya ditanya sama sama fasilitatornya. Gimana Pak Kun? Gitu. Andaikan saya diberi kesempatan punya anak lagi, saya pengen yang seperti ini. Orang tuanya semua itu ketawa semua. Kesannya gitu. Kembali lagi. Iya, iya, iya. Iya loh, ini ilmu kepemimpinan tuh kan ilmunya dapat dari mana saja kan, Pak. Jadi ya, Iya, iya, iya. ya artinya bagaimana seorang Bapak Kuncoro gitu ya, terus kemudian di coach oleh anak usia 13 itu kan kalau nggak punya nilai-nilai kepemimpinan kan juga, siapa kamu? Baru kemarin sore kan gitu ya. Itu satu contoh praktisnya tadi, Pak. Jadi untuk mendaratkan semua itu, melatih itu modelnya kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu. Hmm. Nah, Mm-mm. itu ada formulanya, Pak. Seperti contohnya, Pak, untuk melatih membumikan di kapas di Maxwell Leadership ini adalah mendengarkan, membaca video jumlahnya 250, Mm-mm. ada responsinya, 250 ada responsinya. ada responsinya. Oh, Heeh. yang saya sampaikan 120, maaf. Yang 250 itu buku. 150 masing-masing video ada berapa durasi, Pak? Durasinya hampir 1 jam. Oh, Nanti 150 jam. responsinya, pertanyaannya sekitar 3 dan 5 dan 3 tok jawab. Langsung jawabannya masuk ke Amerika. Jret, gitu. Oh iya. Ora iso ditandani. Kita jawabnya pakai apa, Pak? Ada jawaban, tinggal nyentang aja, ting, 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 gitu. Oh, oke. Nah, pilihan, Tapi pilihan. formulanya berarti bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris, iya. Bahasa Inggris. Jadi Itu seserius tumbuh. itu ya Itu belajar. tumbuh. Nah, setelah itu ada PR-nya. Nah, contohnya gitulah. Nah, Hmm. PR-nya itu sebetulnya untuk membangun komunitas di sekitar Anda. Yang tadi itu loh, Pak. Tambah Mm-mm. 1% misalnya. Tambah 1%, 1%. 150 video masing-masing. 120, Pak. Seratus 120. dua puluh 120 jam 17 berarti. buku wajib, terus kan 12 mentoring langsung di Hmm. Indonesia, 2 kali mentoring di Amerika. Hmm. Seperti itu. Ya. Tuh Bapak. harusnya sampean golek golek anu lah, golek sponsor lah. Sampai mangkat. Lah ini. Ono kancane aku tuwa dhewe mosok. Nanti saya nyecep ilmunya dari Bapak aja dulu. Nah, karena kan saya ini apa ya, buah dari bimbingan Bapak kan gitu, kepemimpinan Iya, Bapak selama ini. ini Pak, nanti kamu tak kirimi, kasih buku, kasih alamat lengkap. Masya Allah, hore, dapat. Ini nanti tak pajang di belakang sini, insya Allah ya. Itu ada. Boleh, boleh, boleh. Terima Ini kasih. nih buku saya, terus kemudian ke sini itu ada Simon Sinek, ada yang lain-lain. Ini ada berapa biji Simon Sineknya? Saya duo, Bapak. Baru 2. Itu yang Eh, kalau di Indonesia Start ada with 3. why, start with why sama find your why. Kan itu yang Oh, bingung iya, kan iya, iya. find your why. Yang satu lagi apa ya? Lupa saya. Aku ya kurung kui. Iya, gara-garanya kan aku tuh anu ya, sering kalau jalan-jalan itu kalau lagi bener gitu ke toko buku. Iki buku kok dipajang sampai berhari-hari gitu. Aku kan penasaran kan ya gitu. Wah. Nggak salah itu. Terus,
nggak salah pilih. Enggak salah pilih ya, alhamdulillah. Memang saya ini betul lingkaran satu itu paling di EY, Iya, kemudian dua golden. iya golden triangle ya. Waduh ya, itu Itu nanti kalau dikombinasi, kalau kas- kasusnya rumit dikombinasi dengan 5W1H, hmm, hmm, dikombin gitu. kayaknya kapan-kapan kita bedah buku apa Start with Why itu, Pak. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu kita menemukan purpose, menemukan apa how to find your purpose in Iya, life gitu loh. iya betul, Bener ya, Pak? betul. Iya, Oh, iya. udah baca berarti. Bukan. Loh, aku tuh kan gini loh ya, Pak. Ini Pak Kuncoro kira-kira bukunya apa yang saya pengen tahu. Ini Iya, buku ini udah saya kasihkan Pak Bambang, saya beri oh juga. gitu. Jadi Pak dari Bambang Ketua Umum Persi iya sekarang. baru yang saya beri Pak Bambang sama nanti Anjari namanya. Masya Allah. Kalau gitu saya sowan ke Semarang aja lah Ah, kapan, Pak. nggak usah tak kirim aja. Ya, ya Allah ya Robi. Bakun terakhir pertanyaan terakhir. Nah, Bapak mau sampai kapan nih? Mau sampai kapan gitu ya? Bapak itu tadi menolak pensiun, tapi saya tetap bertanya bahwa Bapak sampai kapan mau mau menggeluti kepemimpinan ini dan terus memberi payung dan tongkat tadi loh, gitu. Ya sampai saya nggak bisa apa-apa. Wow, wow. Jadi memang value Bapak itulah yang dipegang ya, akan selalu Iya, memberi iya. payung kepada Iya. orang baik hujan maupun panas. Memberi tongkat. Itu kan simbol yang sangat dalam ya, Pak. Ya itu pesan orang tua ya. Tapi saya praktekkan kok nyaman banget gitu Pak. Jangan-jangan itu sebuah ilmu dan ilmu kepemimpinan asli Indonesia tuh, Pak Malah. Iya betul. Iya. Orang toh, wah ini, aduh enggak lah. Saya nggak akan cerita yang terlalu anut. Nanti saya dimurkai Allah. Loh, enggak. Ini di Anjari Insight itu boleh. Justru saya itu akan berhasil jika orang mau ceritain yang tidak pernah diceritain di tempat lain. Itulah Anjari Insight gitu loh. Ini ya udah, nggak ada. Besok aja kalau ketemu ceritanya harus sini direkam kok. Iya, betul. Aduh. Tapi saya ingin tetap Bapak sebagai guru saya, sebagai orang tua saya, dan ini perlu ngasih ular-ular terakhir gitu. Soal leadership boleh sebagai orang yang banyak luas ilmunya dalam pemahamannya. Apa yang mau disampaikan Bapak ke saya dan anak-anak muda generasi penerus Bapak di rumah sakitan nih? Oke, apa ya? Jadi integriti dan kejujuran itu sangat penting. Tentu di situ kita tidak boleh melacurkan diri terhadap komitmen kita terhadap tentu amanah yang diberikan pada Allah kembali lagi. Hmm. Karena kecintaan kita pada keluarga. Dan yang ketiga menjadi sangat penting kecintaan kita pada kompetensi kita. Kecintaan kepada kompetensi kita ya belajar, tingkatkan kapasitasnya terus gitu. Tanpa kenal waktu Tanpa kenal waktu. Dari siapa saja. dan tidak pernah pensiun. Nggak, jangan pensiun. Luar biasa. Karena Anda itu berbeda dengan yang lainnya. Iya. Sudah terbentuk yang namanya satu algoritmik kepemimpinan, sehingga yang namanya Anjari, Mbok Raine Podo, Wong Liyo, tetap itu. Gitu. Pede aja. Amin. Jadi Amin. yang pertama itu tentu apa namanya? Confidence. Yang dua konsisten. Konsisten itu pengorbanan. Harus disiplin. Ada satu falsafah. Dulu saya bisa, mereka bisa, saya pun bisa. Saya pun harus bisa. Harus bisa. Itu salah. Oh, salah. Salah.
mereka bisa, Heeh. saya harus lebih bisa. Oh, iya, Nah, iya, iya, ya, melampaui tadi. melampaui, Pak. Udah mulai dibalik nih bahasa positif-positif. Positif, positif. Harus selalu punya keyakinan bisa. Iya. Terima kasih Pak Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes. Luar biasa ilmunya malam ini. Satu setengah Alah, jam lewat ini kayaknya nih. Jadi luar biasa dapat ilmunya. Bapak terus sehat, ya, amin. sehat terus, memberi Amin. manfaat, Amin. memberi payung, memberi tongkat, kangkun, Sebisanya. terkun gitu. Saya baru tahu namanya panggilan sayangnya terkun dan kangkun gitu. Ya, Dan saya Kangkun baru ya. tahu Bapak nggak bisa bahasa Jawa awalnya. Oh, ada tambahan lagi tuh. Oh, apa tuh? Kan saya pemain calung tuh pada waktu itu Nah, SMP. Nah, jadi misi kesenian Kota Bandung. Bapak jadi ininya, ambasador lah gitu ya? Iya, jadi pemain calung, Heeh. pemain calung. Jadi grup saya dari SMP 3 itu ditunjuk sebagai timnya Kota Bandung. Main di Jakarta, Oh, misi. main di Ya. Jogja, main di Solo. Lah, ini celaka di sini. Karena mereka orang Bandung dan guru saya itu tahu saya orang Jawa, Heeh. maka saya ketika di Jogja dan di Solo Heeh. itu suruh pidato bahasa Jawa Padahal nggak bisa baca mewakili Jawa. rombongan. Waduh, mati aku. Saya bilang sama ayah saya, Bapak, saya tolong dibuatkan naskah bahasa Jawa, kan gitu ceritanya. Nah, udah. Lah ketika saya pidato di Jogja sama di Solo, kan logatnya saya bukan logat Jawa, logat Sunda. Bacanya aja salah. Orang pada ketawa, saya nggak ngerti dia ketawain aku. Pak Kun masih inget nggak seperti apa logatnya? Aduh, udah lupa, tapi lucu. Yang unik ketika di Solo, ternyata karena ayah dari istri saya itu seorang wali kota, PLT Hmm. wali kota pada waktu itu belum ada wali kotanya, dia duduk sebagai tamu di depan panggung. Lah istri saya tuh lihat ya, lucu tuh orang. Jadi istri saya sekarang. Oh, waktu itu belum. Belum tahu, belum tahu. Jangan-jangan memang karena tertarik pidato bahasa Jawa dengan gaya logat Sunda kayaknya. Ibu, ngapunten ya Bu, masuk dalam rekaman. Repot, repot. Luar Nah, biasa. kalau ini Selalu, banyak banget yang lucu-lucu deh perjalanan itu. selalu menyenangkan cerita-cerita dengan Bapak dan Enak, mengalir. enjoy. Matur nuwun sekali Bapak. Terima Oke, kasih malam ini sudah berbagi banyak di Anjara Insight. Matur nuwun. Insya Allah akan memberi keberkahan, memberi manfaat amin, kepada orang lain. amin, amin. Khairun nas anfumulinas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Iya, Dokter amin. Kuncoro Adipuryanto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam buat Ibu. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam to nyonya, Inje, putro-putro, matur putri-putri, nuwun. putri. Sampai ketemu lagi. Yo, Sampun ya, Bapak. ya. Assalamualaikum. Salam.